Kalau dari mustarsyid, mustafsir dan muta'alim atau bahis itu sangat bagus untuk nanti menghasilkan kajian, pembelajaran ya, lalu kemudian mendapatkan wawasan yang meyakinkan tentang itu. Nah, dan konteksnya kita dalam berdakwah seperti itu, berdakwah mengajar ya, jangan dianggap audiens antum ini ya orang-orang yang ngeyel. Ketika ada pertanyaan, ada istiskal, itu bagian dari yang perlu antum jawab. Ya. Jangan dia udah diam aja, jangan ngeyel. Ya. Bisa jadi antum pun nggak tahu jawabannya, gitu ya. Kalau nggak tahu katakan nggak tahu. Wah, saya juga belum tahu ini, saya baru ditanya. Nanti kita sama-sama cari. Gitu ya. Yang paling berat itu seringkali kita terjebak. Wala'iyadzubillah. Sudah situasinya malu kalau tidak jawab. Ya. Apalagi pengajian di masjid tabligh akbar. Ya. Tabligh akbar. Kalau tidak jawab malu, karena sepertinya pertanyaannya sederhana. Ya. Langsung jawab saat itu. Dia menjadi asiru jawabihi. Ya, dia tidak bisa mengubah lagi, dia terjerat itu. Sehingga kadang-kadang membela diri macam-macam ya. Kadang tadi maksud saya begini. Padahal jelas-jelas dia tadi gak maksud seperti itu. Nah, makanya dalam pembelajaran apalagi dalam wilayah akidah yang ini rawan pertentangan, ya jawab apa adanya. Ya saya belum tahu atau sepertinya seperti itu. Ya supaya tidak salah-salah kata. Kalau terlanjur salah ralat. Ustaz Khalid Basalamah dulu pernah salah ucap, salah maksud juga, mungkin salah paham juga. Arsy itu bukan makhluk. Ya. Lalu diingatkan oleh Ustaz Firanda. Ya. Nah, kemudian diralat. Nah, ini satu proses yang bagus. Ya, bukan justru sesuatu yang perlu dimalui. Ya, justru itu yang perlu kita lakukan karena. Dan harus ada persiapan, harus ada kesiapan bahwa antum ketika berdakwah mengajar itu nanti akan ada sesekali salah. Itu harus ada kesiapan mental. Sehingga ketika itu terjadi tidak bingung, oh sudah ngerti rumusnya. Kalau saya salah ya saya rujuk. Ya, saya minta maaf walaupun tadi pas ngomong ngotot kayak mantap gitu. Dan ini bahaya para asatidzah ya. Saya pribadi sering mengalami. Saya nyampaikan satu jawaban atau penjelasan, saya sendiri tidak terlalu yakin. Dan saya pun membumbui dengan kata-kata sepertinya, kayaknya, ya, tapi perlu kita kaji ulang. Tapi yang mendengar ini lebih yakin dari saya. Yang menerima jawaban lebih yakin ketika dia nyampaikan ke orang berikutnya, sudah tanpa kata-kata, kalau tidak salah, ya, kalau tidak salah ingat, tidak pakai kata-kata itu lagi, sudah langsung. Kenapa? Dia sudah ada thikoh dengan kita. Nah, dan ini bahaya. Jadi thikotun nas itu di satu sisi satu modal kita berdakwah, ya, seperti kemarin kita bahas. Ya, min ahlil qura ya berasal dari masyarakat yang terpandang itu satu potensi modal untuk dakwah supaya suara kita didengar, tapi di sisi lain itu juga ada resikonya. Resiko kalau kita mengucapkan sesuatu yang keliru atau melakukan sesuatu yang keliru, maka tetap kita memposisikan diri kita juga bagian dari orang yang kita kritisi. Ya.